terjebak ya dalam situasi zaman Orde Baru. Emang Kongres PDI itu partai yang selalu diganggu gitu loh, yang tidak diinginkan oleh Pak Harto. Flashback ketika Ibu Megawati meresmikan nama dan logo baru PDI Perjuangan pada tahun 1999. Bu Megawati kabarnya mundur sebagai ketum PDIP di bulan ini. Joko Widodo diusulkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. Usulan ini muncul dari putra sulung Presiden Soekarno sekaligus kakak Megawati, Guntur Soekarno Putra. Bahwa basis konstituen pemilih PDIP akan tetap solid dan happy dengan sikap itu, ya. Tapi berharap membesar agak sulit, Pak. Oh, jadi hanya berkubang di tempat itu saja. Aduh, capek juga ya. Menyolidkan basis konstituen PDIP itu nggak bisa dibantah, Pak. Oke. Bukannya terus pelintat-pelintut gitu, aku capek. Tahu nggak ngurusi orang pelintat-pelintut? Kayak PDI Perjuangan tapi nang burine dia ngomongnya apa ngono-ngono lho. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa ya hari ini. Kayaknya kali ini aku mau ngajak kalian untuk melihat gitu ya, ada sebuah partai besar gitu yang belakangan ini keras banget gitu bersuara mengenai hal apapun itu, tapi ternyata tanpa disadari mereka itu posisinya terjebak di masa lalu. Waduh, gimana tuh? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Nah, kemarin kalau dilihat pidatonya bahwa wah, Kongres mau diganggu gitu loh. Mbak Mega itu masih terjebak ya dalam situasi zaman Orde Baru. Emang Kongres PDI itu partai yang selalu diganggu gitu loh, yang tidak diinginkan oleh Pak Harto. Tapi kalau sekarang ya udah tidak ada hal-hal seperti itu. Apalagi kalau dia kuat di kader-kadernya. Ya nggak usah khawatir. Bukannya waspada itu juga perlu, Pak? Waspada perlu, tetapi kalau kekhawatiran terlalu tinggi dan menjadi konsumsi politis publik, itu kan saya melihat, loh kalau udah punya hak prerogatif, udah aja, gunakan aja, nggak usah ada kongres, langsung saya memilih diri saya sendiri dan buat formatur, udah. Karena itu hak prerogatif juga. Meskipun di Kongres juga hasil Kongresnya memberikan hak prerogatif pada ketua umum untuk ya kan Pak. Dan daripada buang-buang uang, gunakan aja hak prerogatifnya. Nggak usah Kongres saya lagi gitu loh. Kan bisa kan. Itu yang saya lihat dari pidato-pidatonya yang belakangan ini dan dari perdebatan orang mengenai pemecatan pada Jokowi oleh PDIP. Ya, yang mengatakan melanggar prinsip demokrasi, ya, tidak disiplin, etika. Tapi coba, kalau Anda misalnya sudah di posisi begawan lah, ya, yang memiliki advantage, kelebihan terhadap akses informasi dan kader-kader nasional, Anda bisa lihat, Anda bisa tahu siapa yang bakal menang. Ya. Tapi kalau misalnya nih, Pak Jokowi nurut Ganjar. Ganjar hanya dapat 16%. Kan yang jadi presiden Anies. Ya kan? Nah, dia sudah melihat bahwa Pak Prabowo itu sudah dilatih ya jadi Menhan, sudah mengetahui birokrasi dan di tentara juga udah berbintang. Ya, dia dukung, dia yakin menang. Gitu loh. Nah, ini dia, ini pernyataan dari mantan kader PDIP Pak Laksamana yang mengatakan kalau Ibu Megawati itu terjebak dalam situasi di zaman Orba, teman-teman. Karena pastinya kalian masih ingat dan sampai detik ini masih dinarasikan gitu ya. Bagaimana PDIP itu katanya berjuang banget gitu, apalagi di masa Orba itu, wah keren lah gitu ya. Itu narasi-narasi yang terus dikembangkan oleh teman-teman PDIP gitu. Dan apalagi
yang menurut Bung Laksamana ini tadi, soal narasinya kalau partainya ingin diaut-aut, ini semakin memperjelas kalau posisinya Ibu Mega tuh kayaknya emang lagi terjebak di masa Orba gitu. Padahal ini bisa jadi yang mereka katakan atau yang mereka duga ini salah gitu loh. Soal orang yang mengaut-aut. Karena coba kita pikir gitu, siapa sih orang yang mau mengaut-aut partai besar, katanya besar gitu. Sedangkan di samping narasi soal mengaut-aut itu ada pandangan lain bagaimana perpindahan atau pergantian kursi ketum. Itu tuh, kira-kira apakah benar-benar Ibu Mega tuh terjebak atau sebenarnya mereka menggunakan narasi ini untuk mempertahankan atau melanggengkan kursinya Ibu Megawati di PDIP. Flashback ketika Ibu Megawati meresmikan nama dan logo baru PDI Perjuangan pada tahun 1999. Kita flashback ke masa lalu teman-teman, karena tadi kita bicara soal Orba juga. Ini adalah ketika PDIP itu meresmikan logo sekaligus nama baru gitu ya. Nah ini ngomong kalau kita bicara soal baru gitu, kayaknya nih nggak cuma logonya aja yang perlu diresmikan atau diubah gitu teman-teman ya. Aku rasa kayaknya emang ada sesuatu yang perlu diganti juga dari PDIP. Perlu di branding ulang di PDIP. Ya salah satunya mungkin bisa dengan perubahan ketua umum. Pertama ini soal Bu Megawati kabarnya mundur sebagai ketum PDIP di bulan ini. Karena infonya juga kemarin salah satu mantan kader PDIP Effendi Simbolon yang juga mendesak supaya Bu Mega sebaiknya mundur karena sekjennya Pak Hasto jadi tersangka. Ini bagaimana informasinya? Karena kalau Bu Mega mundur ada yang bahagia. Kalau saya coba lihat, ini berawal ketika Effendi Simbolon berpendapat beropini sebaiknya Bu Mega mundur karena Hasto yang menjadi tersangka KPK. Berawal dari berita itu kemudian banyak jurnalis itu meminta pendapatnya Effendi dan itu disampaikan. Nah itu dikutip beberapa media tayang. Namun sebuah channel YouTube, nama akunnya itu Kajian Online, subscribernya 625.000. Kajian Online disingkat Kajol. Dia mencoba mendeskripsikan peristiwa itu. Effendi Simbolon meminta Bu Megawati mundur karena Hasto tersangka. Nah, ya kalau kita jurnalis tentu paham gitu kan, kenapa Effendi Simbolon berpendapat seperti itu. Kita tahu 2023 kemarin dia nggak masuk kan daftar caleg dari PDIP. Nah, setelah kita verifikasi berita itu benar. Effendi memang menyatakan itu. Namun berita soal Megawati mundur itu hanya opini dari orang yang belakang saya ini. Oh, si Tegar Gumilar. Ini. Tegar Gumilar ya. Sampai nanti minggu depan kita bedah lagi, masih kajian online lagi. Baik teman-teman, ada isu yang berkembang di tengah masyarakat soal Ibu Ketum katanya mau mundur gitu. Tapi kemudian ini langsung sih ada bantahan dari, aku menafsirkan ini bantahan dari teman-teman PDIP gitu ya. Ketika muncul isu ya mengenai mundurnya Ibu Ketum, apalagi ada orang yang menyarankan Ibu Ketum bertanggung jawab atas kasusnya Pak Hasto dan yang terjadi di PDIP dengan cara mengundurkan diri gitu ya. Kemudian dari teman-teman PDIP itu responnya adalah langsung mengatakan di publik ya, kalau Ibu Ketum ini disarankan
Ibu Megawati disarankan untuk kembali menjabat sebagai ketua umum di tahun periode 2025 sampai 2030. Dan di sini aku menafsirkan kalau langkahnya PDIP yang mengatakan hal itu sebagai bantahan mereka kalau enggak kok, ketum kita enggak mundur kok gitu. Dan menariknya lagi apa? Yang mengatakan itu, yang mengusulkan itu disampaikan melalui Pak Sekjen. Tidakkah Kernas kelima yang dihadiri oleh seluruh DPD dan DPC partai itu sudah memberikan suatu rekomendasi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri untuk ditetapkan kembali sebagai calon ketua umum. Jadi telah memohon Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan masa bakti 2025-2030. Nah, itu dia. Aku menafsirkan hal itu sebagai bantahan yang dilakukan oleh teman-teman PDIP, teman-teman ya. Jadi ketika muncul isu soal Ibu Ketum yang katanya bakal mundur, teman-teman PDIP langsung mendeklar nih di umum ya, di depan media kalau beliau ini diusulkan kembali untuk menjadi ketua umum, katanya seperti itu. Kalau menurut kalian gimana sih? Kalian sepakat gak sih kalau misalkan Ibu Mega menjabat lagi sebagai ketua umum di PDIP, atau sebenarnya kalian lebih sepakat kalau PDIP tuh butuh wajah baru, butuh branding baru? Toh sudah ada nama nih orang yang bakal menggantikan Ibu Megawati. Guys, kita semua tahu kalau Bu Mega sudah cukup senior dan PDIP butuh sosok muda yang melanjutkan estafet kepemimpinan partai itu. Nah, makanya muncul wacana soal jabatan baru yang setidaknya akan disahkan pada Kongres di tahun 2026 mendatang, yakni posisi Ketua Harian. Nah, posisi ini disebut akan setara dengan Ketua Umum dalam kewenangannya, namun masih di bawah Ketua Umum. Setidaknya ada 2 kandidat yang berasal dari anak-anak Mega sendiri untuk posisi ini. Pertama adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, dan yang kedua adalah Prananda Prabowo. Puan punya pengalaman dalam berbagai jabatan publik dan karena kemampuannya menghubungkan elit, ia kerap disebut sebagai the doer alias yang melakukan tindakan politik. Sedangkan Prananda adalah sosok di belakang layar dan kerap disebut sebagai the thinker atau sang pemikir. Julukan ini beralasan karena banyak strategi PDIP yang dirumuskan oleh Prananda. Menarik ya kan? Udah ada nama tuh yang bakal menggantikan sosoknya Ibu Megawati gitu. Jadi kalau menurutku Ibu Mega pertimbangannya begini kan teman-teman. Ibu Mega juga sudah sepuh gitu. Terus Ibu Mega itu sudah berkali-kali, bukan cuma sekali aja, mengatakan saya tuh juga pengen pensiun gitu loh. Sudah mengatakan pengen pensiun. Katanya pengen main bersama dengan cucu-cucunya. Katanya cucu-cucunya tuh pada lucu-lucu gitu. Makanya ini sebenarnya kesempatan untuk Ibu Mega udah mundur gitu, menyerahkan ini ke penerusnya. Yang tadi 2 kandidatnya sudah ada, putra-putrinya Ibu Mega sendiri. Masa nggak percaya sama putra-putrinya sendiri gitu loh. Terus kemudian Ibu Mega mending menikmati masa tua dengan bermain bersama dengan cucu-cucunya kayak gitu. Itu kan menarik ya kan teman-teman? Menarik sekali. Kalau melihat pertimbangan hal itu kayaknya emang itu perlu dipertimbangkan oleh Ibu Megawati. Tapi ada yang menarik lagi teman-teman. Ketika Ibu Megawati masih ibaratnya agak sulit gitu ya, rasa-rasanya melepaskan kursinya meskipun itu calon penggantinya itu ya anak-anaknya sebenarnya. Kalau Ibu Mega seperti itu, ada yang menarik gebrakannya ini dari saudaranya Ibu Mega. Kalau Ibu Mega ini putrinya dari Bung Karno, ini gebrakan dari putranya Bung Karno yang justru memberikan saran yang cukup berlawanan dari kader-kader PDIP. Nama Presiden Joko Widodo diusulkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. Usulan ini muncul dari putra sulung Presiden Soekarno sekaligus kakak Megawati, Guntur Soekarno Putra. Selain menjadikan Joko Widodo sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Guntur juga mengusulkan agar Megawati menjadi Dewan Pembina. Menanggapi usulan ini, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut aspirasi dari bawah tetap menginginkan Mega menjadi Ketua Umum. Tetapi dari arus bawah PDI Perjuangan, kesadaran ideologisnya, kesadaran kulturalnya
memang menempatkan emotional bonding yang begitu kuat dengan Ibu Mega. Bisa dikontradiksikan apapun posisinya, kalau ketua umumnya Bu Mega sesuai dengan arus bawahnya, dan kemudian beliau menyiapkan masa transisi untuk 5 tahun dari 2025 ke 2030, di situ Bapak Jokowi memiliki peran-peran yang sangat penting di dalam melanjutkan tugas perjuangan dan dedikasinya. Nah, kan? Tuh dia, cukup berbeda ya gitu. Kalau putrinya Bung Karno ini agak susah melepaskan kursinya, sedangkan putra Bung Karno menyarankan kalau ini nih cocok jadi ketumnya PDIP gitu. Menarik sekali, tapi ada yang menariknya adalah Pak Hasto mengklaim kalau suara arus bawah itu katanya lebih kuat Ibu Mega yang diinginkan untuk menjadi ketum. Ini beneran suara arus bawah apa gimana nih Pak Hasto? Soalnya ada yang mengatakan kalau sebenarnya apa yang dikatakan Pak Hasto itu tidak cukup mewakili kader-kader PDIP. Ya cuma barisannya Pak Hasto aja gitu loh. Itu suara dari barisan Pak Hasto aja. Tidak kok seluruh kader PDIP. Dan di 2029 jumlah pemilih 17 tahun sampai 40 itu hampir 65%, Bos. Ini basis politik yang sepertinya sedang dihitung betul. Kalau model kampanye politik, komunikasi politik PDIP seperti yang zaman dahulu, agresif, lantang, dalam tanda kutip ya, keras gitu, mungkin dalam banyak hal ini agak sedikit tidak mendapatkan simpati. Justru dia kontradiktif dengan keinginannya untuk memperlebar ceruknya. Bahwa basis konstituen pemilih PDIP akan tetap solid dan happy dengan sikap itu, ya. Tapi berharap membesar agak sulit, Pak. Oh, jadi hanya berkubang di tempat itu saja. Hanya berbunyi dan nyaring di satu kolam itu saja. Tapi untuk memperlebar captive marketnya itu agak sulit. Jadi narasi heroisme yang tengah dibangun ketika perlu, PDI, tapi harus agak hati-hati. Waktu oposisi kan sekarang lagi dibangun nih narasi. Betul. Kita pernah oposisi, kita bangkit melawan. Itu menurut Anda nggak sesuai dengan kebutuhan pasar ya? Per hari ini tidak. Kalau untuk menyolidkan basis konstituen PDIP itu nggak bisa dibantah, Pak. Oke. Makanya suaranya tetap signifikan ya, 16, 15, 14. Itu basis konstituennya. Tapi kalau untuk menambah basis-basis pemilih di luar itu dengan portofolio pemilih yang menurut saya berbeda secara diametral, ada pemilih muda, ada Gen Z, Gen Y dan seterusnya, harus mulai dipikirkan bagaimana model komunikasinya. Ini menarik pandangan dari Bung Adi Prayitno soal pandangannya di 2029 nanti. Kalau PDIP tuh kayaknya cukup sulit gitu ya mencari marketnya gitu, apalagi dengan ini tadi pembahasan kita di awal ya, apalagi dengan situasinya di 2024 kemarin hasilnya cukup zonk untuk PDIP. Aduh capek juga ya. Nah jadi kenapa mesti partai? Makanya Ibu tuh minta nih seluruh yang mendengarkan omongan Ibu, kalau nggak cocok sama PDI Perjuangan keluar aja gitu, gampang. Bukannya terus pelintat-pelintut gitu, aku capek tahu nggak ngurusi orang pelintat-pelintut. Kayak PDI Perjuangan tapi nang burine dia ngomongnya apa ngono-ngono lho. Udah tegas aja, cari aja partai lain. Orang ada berapa ya sekarang partai? Piro yo? Enggak, yang bukan Kim aja kan ada tuh tambahan kemarin. Piro? Oh, 18. Iya, baru. Iya. Oh, bukan, maksudku yang baru aja. Yang masuk yang ikut pemilu sekarang. Yang baru. Baru, partai baru. Piro? 8. Lah iya. Lah mbok, lah saiki nang ndi yo? Gitu loh. Lah maksud saya bukan menggurui. Bikin partai itu gak gampang loh. Lah apalagi kalau udah bikin pakai plang. Itu pernah kejadian saya waktu zaman Orde Baru. Nyinggung lagi soal Orde Baru kan. Makanya tadi gak salah ketika Bung Laksamana itu mengatakan Ibu Megawati itu kayaknya kejebak di Orde Baru, terjebak di masa lalu gitu loh ya. Belum bisa beranjak dari sana, makanya terus-terusan yang diungkit soal itu. Nah menariknya ketika Ibu Megawati tadi mengatakan katanya capek nih ngurusin para kadernya yang apa istilahnya tadi, pelintat-pelintut ya. Kayaknya itu tidak berlaku untuk Pak Hasto deh gitu. Iya gak sih? Ketika Ibu Mega mengatakan capek nih mengurusin
kadernya yang cukup merepotkan gitu, sedangkan kita juga tahu belakangan ini, gak cuma belakangan ini aja, sering banget Pak Hasto itu bisa ditafsirkan sebagai orang yang merepotkan PDIP, tapi terus-terusan dibantu oleh Ibu Megawati. Agak pilih kasih nggak sih? Coba kalau menurut kalian gimana, teman-teman semuanya? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.